Perang melawan hawa nafsu. Itu yang paling utama. Di bulan Ramadan ini kalau sekarang nih perangnya apa? Perang melawan hawa nafsu. Lu gak bisa memerangi orang lain kalau lu belum selesai memerangi hawa nafsu. Karena gimana mau berperang dengan etika yang seperti tadi, sempurnanya. Apalagi dengan cinta kalau masih ada nafsu. Mana Habib ya? Pakai sarung loh padahal yang lu ganteng. Harusnya sudah datang Habib ya? Nah, wah Habib tuh. Bib! Dra! Sorry. Gua terlalu cepat ya datangnya. Kelamaan. Oh, kelamaan. Kelamaan Iya. gitu. Tapi kan iya, kan Bib mau lihat ini bilang ke sarung. Iya, Kita lihat sarung Ternyata kan nih saya sarung. Oh, bagus pakai sarung. Saya pakai celana. Kan saya pakai celana karena dakwah saya ke anak muda, biar mereka nggak ngerasa digurui. Oh, berarti saya kalau lagi ke masjid ya saya pakai sarung. Kita jadi berpakaian itu yang penting menutup aurat dan menyesuaikan dengan siapa kita akan pergi. Iya, berarti saya aja terlalu kepinteran ya, inisiatif sendiri ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa Bib ya? Gak apa-apa. Oh iya dah. Siap lah. Oke, yuk. Biar kan udah telat masih. Gak apa-apa, santai Bib lah saya orang. Santai lah. Nah, nih Gel. Ini kita lagi di Museum Istiqlal nih. Ada beginian nih. Lo tau ini nggak apa? Ini sarung, kain. Iya. Yang sarung kan Bib? Kayaknya motif-motifnya tuh tergantung. Ini kayak di daerah gitu ya, motif-motif sebuah daerah gitu ya? Iya, ini kayaknya daerah Sulawesi sana ya? Kali ya? Kalau gue nggak salah ya. Tapi kalau beginian lo nyebutnya apa? Kalau aku karena biasa dari orang tua, bapak aku nyebutnya ini tuh lobe. Lobe. Nah, kupluk. Kupluk. Oh, kalau gue kupluk tuh yang segini gitu. Kupluk tuh yang Krisyanto Jamrut ya, Jamrut. Iya. Kalau ini tuh disebutnya kopiah. Ah, ini kopiah? Beginian nih kopiah. Oke. Kalau aku ini lobe bilangnya. Nah, kalau yang ini peci, Bib. Nah, kalau aku nyebutnya songkok nih. Songkok nasional yang hitam tuh. Kalau ini songkok. Peci-peci presiden gitu. Iya, itu songkok nasional. Oh, itu kami bilangnya peci. Itu ya. Kalau pokoknya yang bentuknya kokoh dan saklek itu peci. Kalau lobe itu yang bisa dikantongin, yang bisa dilipat-lipat. Iya. Yang biasa dari ini loh, Bib, orang dari Mekah biasa pulang kan bawa lobe-lobe yang... Iya, ini disebutnya songkok Madinah nih. Ini sarung, ini sarung semua nih. Oke. Ini juga benangnya. Tapi Bib, kalau sarung begini, ini Bib? Sama tuh, songkok. Sama, songkok juga. Cuman dia kayak ada karetnya begitu. Dan kayaknya lebih jauh ya? Lebih lentur, jadi dia biasanya nggak ada ukurannya tuh. Oke. Jadi ya udah siapa aja bisa pakai. Ininya lebih panjang sih? Lebih tinggi. Kayak top. Lebih tinggi. Itu juga kalau di Madura tuh yang songkok tuh. Yang peci? Enggak, ya yang lu bilang peci itu bisa panjangnya segini. Nah itu gimana tuh? Itu sebenarnya itu untuk apa sih, Bib? Itu kalau di tradisi Madura itu simbol harga diri gitu. Semakin tinggi katanya semakin harga dirinya tinggi. Oh, ini ada sorban ya, Bib? Nah, ini sorban juga nih, yang dililit-lilit gitu. Cakep ya, Bib. Tapi Bib, kalau misalnya orang pakai sarung itu sebenarnya harusnya semana? Mata kaki atau apa? Nah, kalau saya pernah lihat bapak-bapak sholat, dia ininya naik ke atas gitu loh, Bib. Itu maksudnya yang bawahnya turun tapi ininya naik gitu loh, bapak-bapak asal gulung aja gitu. Asal gulung. Sebenarnya sih nggak ada aturan tertentu dalam Islam, karena Islam itu jelas berorientasi kepada kualitas bukan kuantitas. Artinya mau gimana aja, kata surah Al-A'raf ayat 31, Yabna Adam hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian yang indah di setiap masjid ataupun di luar masjid juga, yang penting dia indah. Jadi mau di atas mata kaki atau di bawah mata kaki terserah. Cuman memang
ada yang mengacu kepada hadis Nabi, oh harus di atas mata kaki katanya. Oh iya, harus cingkrang. Harus cingkrang. Nah itu perlu diketahui asbabul wurud, atau kenapa sih Nabi bilang begitu? Nabi bilang begitu tuh karena orang dulu kalau sarungnya di bawah mata kaki itu dia jadi sombong. Jadi di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Oke. Jadi kalau kita kayak pakai pakaian yang gimana itu yang wah ini pasti orang kaya nih, kayak pakai tas yang yang punya brand, ada brand apa gitu. Iya. Nah makanya kata Nabi, angkat sampai di atas mata kaki agar kamu nggak punya alasan untuk sombong. Oke. Makanya la tusbil izarak, kata Nabi kepada Sufyan, jangan kamu isbal itu di bawah mata kaki, dalam memakai sarung. Karena itu akan menyebabkan kamu sombong. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi, saya tapi kalau pakai sarung itu di bawah mata kaki, selalu di bawah mata kaki. Kemudian kata Nabi, kamu memakainya dengan sombong enggak? Enggak sih. Ya udah kalau enggak sombong enggak apa-apa. Jadi pakai sarung tuh gimana aja, yang penting jangan petang-teng aja. Oh iya. Jangan mentang-mentang pakai sarung terus mahal, nendang-nendangin orang gitu-gitu ya Bib. Kalau sekarang tuh kayak pakai sarung kemudian karena mahal, kemudian gayanya. Gaya sholat pun nggak mau di sebelah-sebelah ya. Betul. Makanya di kampung gue tuh ada tradisi sebagian orang yang sengaja memakai sarungnya itu kebalik. Maksudnya kebalik tuh gimana? Kebalik tuh artinya kan biasanya merek itu di luar kan? Oke. Nah ini mereknya di dalam. Asalkan kalau dibalik itu nggak menyebabkan, biar motifnya tetap tapi mereknya nggak kelihatan. Karena yang bikin sombong tuh mereknya kan. Tapi di zaman Nabi dulu Nabi pakai sarung, atau jubah? Nabi itu pakai sarung, bukan pakai celana. Makanya tadi la tusbil izarak, atau di hadis lain disebutnya saubun. Izarun dan saubun itu artinya sarung, bukan celana. Makanya jadi Nabi itu pakai sarung. Setiap beribadah? Enggak, kemana-mana juga. Sehari-hari pakai sarung? Iya, karena tradisi orang pada saat itu pakai sarung. Dan Nabi itu mau nge-mix dengan tradisi, karena beliau itu tidak ingin bertentangan dengan tradisi. Karena tradisi itu juga sesuatu yang mulia, asalkan tidak bertentangan dengan hal-hal yang mendasar dari perintah dan larangan dalam agama gitu. Jadi kita harus nge-blend dengan budaya setempat gitu. Seperti Wali Songo ketika ke Indonesia juga kan nge-blend dengan budaya Indonesia, bahkan menjadikan budaya sebagai alat untuk menyampaikan agama Islam. Misalnya pakai wayang, pakai tembang, pakai musik gitu, agar bisa lebih mudah masuk ke orang. Dan juga agar ketika agama Islam masuk itu tidak bertentangan, tidak menghancurkan nilai-nilai sendi-sendi kebudayaan dan peradaban masyarakat yang ada gitu. Makanya sarung saya sih kecil tuh sarungan terus, Bib. Sarungan. Tapi nggak dipakai biasa. Fungsi perang sarung. Buat perang sarung kalau Ramadan kayak gini tuh, perang sarung. Sama ini aku mau tanya, kalau itu tadi ada sorban, lumayan tertarik aku sama sorban. Sorban. Nah, aku agak sorban itu sebenarnya bisa dipakai siapapun atau hanya orang-orang tertentu kayak alim ulama, ustadz dan lain-lain gitu. Memang tradisinya sorban itu dipakai oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan keagamaan sebagai simbol untuk menunjang kewibawaan mereka di mata umat gitu. Tapi kemudian sebagian orang menyalahgunakannya untuk pakaian biasa aja, sehingga kemudian nggak ada bedanya mana yang ulama mana yang enggak. Padahal itu sebagai pembeda bagi seorang ulama. Makanya untuk mengkritik ini Abu Nawas tuh pernah ke pasar pakai sorban. Kemudian ditanya sama orang pasar, hukumnya ini apa? Nggak tahu. Kalau hukumnya itu nggak tahu. Lah gimana sih lu pakai sorban? Tapi lu nggak bisa jawab itu. Terus kemudian dia buka sorbannya, dia pakein ke sana. Lu tahu nggak hukum ini dan itu tadi yang lu tanya? Nggak tahu. Ya udah sama aja gitu. Jadi jangan melihat orang pada pakaiannya, tapi kepada isi kepalanya dan isi hatinya. Nah itu kritik kepada orang-orang yang begitu, yang dia nggak punya ilmu agama tapi berpakaian ala ulama, itu kan artinya cosplay gitu. Iya, makanya kan tidak dipungkiri ketika kita nih ngelihat ustadz atau khotib gitu lagi pakai sorban dan baju, itu kayak punya wibawa gitu. Dan bahkan mereka nggak setiap hari pakai sorban kan, artinya kalau lagi di pasar mereka nggak pakai sorban, kalau lagi mau ceramah, mau ngaji baru. Iya, ustadzku tuh gitu dulu waktu lo sholat raweh, dia biasa aja
Ya. Jadi imam dia biasa aja. Tapi gitu sholat id dia langsung pakai sorban, itu langsung ganteng gitu langsung. Ada itunya ya Bib ya. Ada nilai itunya juga. Berarti nggak bisa sembarangan ya Bib. Nggak bisa, seharusnya tidak sembarangan untuk membedakan. Gue ada yang mau gue tunjukin lagi tuh di sono. Siap, oke. Jadi kata Kiai Ali Mustafa Yakub dulu tuh Imam Istiqlal. Jadi tidak ada tuh hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa sorban itu lebih utama dari peci dari lainnya misalnya. Jadi sama seperti yang lainnya. Kalaupun sunnah menurut sebagian ulama itu sunnah adah, yaitu sunnah karena adatnya Arab itu pakai sorban. Nah karena orang Arab pakai sorban, Nabi pakai sorban. Orang Arab pakai sarung, Nabi pakai sarung. Nah kita ya karena kita di Indonesia adatnya berbeda, pakai peci, pakai songkok nasional, ya udah pakai itu berarti yang baik. Kalaupun pakai sorban, sebagian orang itu sunnah karena untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, jadi pakaiannya ngikutin Nabi Muhammad. Nah kalau ini beda lagi nih. Ini apa nih Bib? Nih, apalagi nih? Ini tombak ya Bib? Kayaknya tombak nih. Iya. Terus di sana tuh ada obat-obatan tuh. Karena kalau perang kan biasanya kaum wanita ikut untuk kemudian mengobati mereka jadi yang sakit, lah tim ya. medis. Itu juga ada senapan. Nah itu jubah ya Bib? Itu ada jubah. Kemudian ada apa? Ya pokoknya alat-alat perang semua lah zaman dulu. Nah cuman orang tuh yang salah, mereka sering menganggap seolah-olah Nabi ini job desk-nya itu berperang aja. Makanya kalau kita baca sejarah tuh Nabi dalam perang Badar, Nabi dalam perang Uhud, Nabi dalam perang ini, perang itu. Seolah-olah Nabi kerjaannya perang. Padahal dari 23 tahun hidup Nabi sebagai Nabi dan Rasul, sejak umur 40 tahun kan. Nah itu artinya kalau dikali 365, 8 ribuan hari. Iya. Nah dari 8 ribuan hari, itu hanya 80 hari Nabi yang berperang. Jadi hanya 1% hidup Nabi yang berperang. 99% menyebarkan rahmatan lil alamin, cinta kasih bagi semesta alam, dan yang kedua liutamima makarimal akhlak, mempertunjukkan akhlak yang agung. Cuma kita seolah-olah Islam ini wah perang. Keras gitu. Padahal itu hanya 1%. Itu pun perang itu dalam Islam ada etikanya. Misalnya yang paling pertama adalah dia harus defensif, dia harus untuk membela diri. Nggak boleh tuh nyerang dulu. Nantang tuh tidak boleh. Nggak boleh. Terus yang kedua warga sipil, perempuan, anak-anak, orang tua itu nggak boleh. Nggak boleh disakiti. Termasuk tumbuhan dan binatang. Oh nggak boleh Beb? Iya, jadi bayangin tuh. Perang tapi nggak boleh ngijik rumput gitu. Agak repot. Geser gitu ya. Misal kalau anak-anak sekarang perang ngajak aja, ayo kita perang gitu. Mobile Legends. Nah terus yang juga penting, perang itu tidak boleh menghancurkan rumah ibadah umat beragama lain atau melukai dan menyakiti tokoh umat agama lain. Jadi gak ada tuh perang atas nama agama, gak ada. Karena justru dalam peperangan itu umat beragama lain itu harus dilindungi. Rumah ibadahnya pun harus dilindungi. Terus tawanan tuh dalam sejarah di Al-Quran dilarang untuk berbuat buruk kepada tawanan. Dan dalam sejarah Nabi itu memperlakukan sangat baik tawanannya, sehingga banyak sekali tawanan yang awalnya dia menjadi musuh Islam kemudian masuk Islam. Karena melihat gue ditawan tapi kok kayak ngekos ya. Enak dikasih makan dengan baik, dikasih minum dengan baik oleh Nabi, dikasih tempat dengan baik. Bahkan Nabi pernah menegur sahabatnya yang memperlakukan tawanan tidak dengan baik. Jadi tidak dengan bayangan kita sekarang ya, tawanan-tawanan yang di apa gitu. Jadi perang itu kalau dalam Islam intinya berbasis kepada cinta, bukan benci. Makanya di bulan Ramadan itu tetap diperbolehkan perang dalam Islam. Padahal ini bulan suci. Wah tapi saya lapar Bib. Kalau saya perang saya nggak kuat. Makanya. Tapi perang Badar, perang pertama itu di bulan Ramadan. Karena ini bulan suci dan bulan penuh cinta. Kan kita nggak boleh marah-marah nih. Marah-marah aja nggak boleh. Tapi perang kenapa boleh? Itu untuk menunjukkan bahwa perang dalam Islam itu bukan dilandaskan keburukan, tapi kesucian niat untuk Allah atau untuk memperbaiki orang itu. Dan yang kedua adalah karena perang itu berbasis cinta, bukan benci. Karena kita cinta kepada orangnya dan benci kepada hal buruk yang dilakukannya, maka kita perangi agar dia berhenti melakukan keburukan. Perang melawan hawa nafsu. Itu yang paling utama. Di bulan Ramadan ini kalau orang, nah kalau sekarang nih perangnya apa? Perang melawan hawa nafsu.
Lu gak bisa memerangi orang lain kalau lu belum selesai memerangi hawa nafsu. Karena gimana mau berperang dengan etika yang seperti tadi, sempurnanya. Apalagi dengan cinta kalau masih ada nafsu. Makanya Sayyidina Ali itu pernah mengurungkan, mengeksekusi musuhnya dalam salah satu peperangan karena musuhnya ngeludahin. Jadi pas musuhnya udah jatuh, terus dia ngeludahin Sayyidina Ali. Dia udah patah kakinya. Terus kalau kita kan bayangin ya, udah dia jatuh terus ngeludahin, wah makin mantap kan. Oh iya, manusia ya kan kita. Sayyidina Ali malah berhenti kemudian muter-muter sampai tenang baru kemudian mengeksekusi dia. Oh iya, karena dasarnya bukan benci, nafsu, bukan benci, tadi, bukan ya, marah, bukan dendam karena iya. diludahi, tapi karena Allah. Nah, ini udah mau maghrib nih. Oke. Kayaknya kita perlu perang. Kita Perang selesaikan. Makkah. Kita selesaikan perang hari ini. Iya. Makanya kalau orang Arab tuh makan itu orang tua gue bilangnya itu perang. Artinya harus lahap semangat. Siap, Bib. Habib, Mari. saya Yuk. pinjam duit beli kolak. Jangan dong. Ayo kita bareng-bareng. Ada. Bareng-bareng. Oh iya, siap kalau gitu, Bib.